Coba kita jujur-jujuran sama diri sendiri ya. Kenapa sih kamu rela nuker satu-satunya hidup yang kamu punya cuma demi angka di rekening tabungan yang mungkin banget nggak akan pernah sempat kamu nikmati? Di zaman sekarang ini, pilihannya kayaknya cuma dua ini ya kan? Antara kita kerja banting tulang sampai tua renta, atau malah tumbang di tengah jalan pas lagi sibuk-sibuknya ngejar target. Coba deh renungin sejenak. Kamu lagi ada di jalur yang mana sekarang? Lihat deh diri kamu sekarang. Mungkin ini udah lewat tengah malam, dan kamu masih aja terpaku di depan layar biru laptop, ditemenin kopi yang udah dingin, sama notifikasi kerjaan yang sumpah nggak ada habis-habisnya. Kamu melek itu bukan karena semangat, tapi karena takut. Takut cicilan motor nggak kebayar, takut biaya sekolah anak, takut dianggap nggak becus kalau berhenti sebentar aja. Kamu mungkin menyebutnya, wah gue ambisius, atau ini dedikasi. Tapi coba kita lebih jujur lagi deh. Ini udah kayak pemujaan. Kita tuh lagi nyembah dewa baru, namanya produktivitas. Kita bakar waktu istirahat kita, kesehatan kita, bahkan waktu sama keluarga. Kita jadiin sesajen di altarnya. Demi apa? Demi janji kesuksesan yang dielu-elukan orang. Nah, setiap pemujaan pasti minta tumbal. Dan tumbal yang kita kasih ini, diam-diam menciptakan utang. Ini bukan utang di bank atau pinjol loh, ini utang yang jauh lebih ngeri. Utang yang nggak pernah diajarin di sekolah, gimana cara ngitungnya. Namanya utang biologis. Setiap jam tidur yang kamu potong, setiap bungkus mie instan yang kamu makan biar cepat lanjut kerja, itu semua adalah pinjaman. Kamu pinjam tenaga dari tubuhmu di masa depan. Dan bunganya, wah jangan ditanya, ngeri, jauh lebih gede dari pinjol manapun. Dan inilah penipuan terbesarnya. Budaya gila kerja ini janjiin kita bisa santai-santai di hari tua, tapi caranya dengan ngerampok masa muda kita habis-habisan. Janjiin kekayaan di masa depan, tapi caranya dengan menggadaikan kesehatan kita hari ini. Coba pikir, logikanya di mana? Kita kerja mati-matian buat cari duit, yang nantinya duit itu habis cuma buat bayar biaya rumah sakit, akibat dari kerja mati-matian itu sendiri. Aneh kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menakutkan. Skenario yang gak akan pernah, sekali lagi, gak akan pernah kamu lihat di postingan motivasi manapun. Pernah kepikiran nggak gimana kalau masa depan yang kamu siapkan dengan begadang, keringat, dan darah itu ternyata nggak pernah datang? Gimana kalau garis finish yang kamu kejar-kejar itu ternyata cuma fata morgana? Sadar nggak sadar, satu persatu kamu mulai mengubur bagian dari dirimu. Yang pertama dikubur, hobi. Dulu yang jago main futsal, sekarang sepatu bolanya udah jamulan di gudang. Dulu suka gambar, sekarang boro-boro megang pensil. Alasannya selalu sama, nggak ada waktu. Selanjutnya yang kamu kubur, teman-temanmu. Grup WhatsApp isinya cuma ajakan kumpul yang selalu kamu jawab, sorry, next time ya. Telepon dari sahabat nggak diangkat karena lagi sibuk. Akhirnya, mereka berhenti ngajak kamu. Pertemuan yang dulu biasa aja, sekarang jadi kemewahan. Dan yang paling nyakitin, kamu mengubur kesempatan buat pulang. Cuti lebaran selalu kamu tunda demi tanggung jawab dan deadline. Sampai akhirnya, kamu beneran pulang ke kampung halaman, tapi di dalam keranda. Kamu nabung mati-matian buat nikmatin masa pensiun, tapi tubuhmu udah keburu rusak parah di usia 40-an. Kamu bangun rumah impian, tapi jiwamu udah terlalu capek buat merasa nyaman di dalamnya. Tahu nggak horor yang sesungguhnya itu apa? Jadi orang paling kaya di pemakaman. Semua orang ngomongin hartamu, tapi kamu sendiri udah nggak bisa apa-apa. Kamu lupa caranya hidup, selagi kamu masih dikasih nafas. Oke. Cukup soal perasaan, sekarang coba kita pakai logika dingin. Kita hitung-hitungan untung ruginya ya. Ini kalkulasi yang kejam, tapi ini nyata. Kalau biaya buat mulihin kesehatanmu nanti, biaya rumah sakit, obat-obatan, terapi mental, ternyata lebih besar dari semua uang yang berhasil kamu kumpulin, itu artinya nilai bersih hidupmu itu minus. Kamu lagi ngejalanin bisnis paling rugi sedunia, bisnis menukar nyawa dengan rupiah. Anggap aja tubuhmu ini kayak komputer. Produktivitas kamu paksa naik terus, digeber. Tapi di sisi lain, kesehatan badan dan kewarasanmu anjlok drastis. Hasilnya, sistemnya jebol, rusak permanen. Manusia itu bukan mesin, kita nggak punya suku cadang. Kalau kamu udah burn out, nggak ada tombol restart yang bisa balikin dirimu yang dulu. Terus gimana caranya keluar dari lingkaran setan ini? Gimana cara kita ngambil lagi diri kita yang udah kegadai? Ingat 3 hal ini baik-baik. 1. Berhenti mati-matian ngebela sistem kerja yang gak akan datang ke pemakamanmu. 2. Dunia ini akan baik-baik aja kok kalau kamu pulang tepat waktu.
Serius deh, gak akan kiamat. Dan 3, ini yang paling penting. Kantormu itu bisa nyari penggantimu besok pagi. Kamu itu sangat tergantikan bagi perusahaan, tapi kamu tidak akan pernah tergantikan bagi keluargamu. Udah saatnya kita ganti definisi sukses. Sukses sejati itu bukan soal jabatan mentereng atau dompet yang tebal. Sukses adalah saat kamu bisa nikmatin secangkir kopi di sore hari tanpa ngerasa bersalah karena nggak lagi kerja. Saat kamu bisa natap masa depan dengan tenang, bukan dengan cemas. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke pertanyaan ini. Apa gunanya kamu punya segalanya? Rumah mewah, mobil keren, tabungan miliaran, kalau dalam proses ngejarnya, kamu kehilangan dirimu sendiri. Jangan sampai di akhir cerita, kamu punya semua yang kamu inginkan, kecuali dirimu yang utuh.